Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama program reguler kita, Pranks Project Management Knowledge Sharing. Pada hari ini kita ingin membahas tentang business analysis. Seperti yang kita ketahui, skill business analysis sendiri ini sangat signifikan bagi seorang project manager untuk mampu memfasilitasi sebuah project dari project initiation sampai planning dan execution yang efektif. Tentunya hari ini juga align dengan inisiasi dari sebuah institusi yang sekarang kita bersama, yaitu Project Management Institute, di mana mengutip dari examination content online yang terupdate untuk di tahun ini, dari 4 bobot no domain knowledge, business analysis frameworks itu cukup besar, sebesar 27% porsi ujian yang diujikan pada CAPM, itu menduduki posisi kedua, yaitu business analysis, setelah PM Fundamentals dan Core Concept sebesar 36% yang kemudian disusul dengan pemahaman Agile Frameworks atau methodology sebesar 20%. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak salah ketika bisnis analisis ini kita sebut sebagai domain knowledge yang cukup impactful terhadap suksesnya sebuah project. Tentunya the better understanding of BA ini juga bisa menunjang alignment business needs, kemudian juga management requirements, dan mengatasi resiko juga membina komunikasi untuk setiap stakeholders. Kemudian juga kita dapat meningkatkan performance kita untuk mendeliver sebuah project yang tidak hanya memenuhi technical specifications, tapi juga align dengan strategic objective, baik dari project itu sendiri, atau secara menyeluruh dari organisasi itu sendiri. Oke, sebelumnya selamat datang di Pranks Project Management Knowledge Sharing, brought to you by the Project Management Institute Indonesia Chapter. Dengan saya, Iksan Lukita, dapat dipanggil sebagai Luki, atau lebih familiarnya. Di sini atas nama PMI Indonesia Chapter dan Chapter Volunteer, saya ingin mengucapkan sambutan hangat kepada speakers dan juga kepada seluruh partisipan yang hadir, para project professionals. Yang mana kita bersatu di sini di bawah naungan PMI, Project Management Institute, di mana para project professionals berbagi domain knowledge mereka, experience mereka, dan expertise di industri mereka masing-masing. Jika ini kali pertama untuk teman-teman bergabung dalam Pranks, ini adalah acara yang dilakukan secara reguler atau rutin sebanyak 2 kali dalam sebulan, di mana kita mengundang practitioners, kemudian juga subject matter experts untuk berbagi pengalaman mereka dalam menghandle project atau mungkin metode terbaru dalam sebuah project, yang mana tujuan utamanya adalah memfasilitasi para project professional untuk tetap dapat mampu keep up dengan knowledge yang paling update dan dapat mendeliver sebuah project se-efficient mungkin. Jika ada teman-teman di sini yang ingin mengusulkan pembicara atau mungkin ingin menjadi pembicara di sini, please do reach out to us melalui sosial media kita, ada di Instagram atau juga bisa melalui email yang tertera di website kami. Begitu. Oke, sebelum memasuki sesi, tentunya saya juga mau mengatakan bahwa kita sangat beruntung ya untuk bisa membahas tentang topik yang berhubungan dengan bisnis analisis ini, dengan topik yaitu Enhancing Project Management Skill with Business Analysis. Bergabung bersama kita dari Jakarta, Indonesia, Mas Adip Rahmanto, a Business Analysis Expert. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan perkenalan sedikit terhadap speaker kita. Mas Adip sendiri ini adalah co-founder dari Aldira Technologies, kemudian juga strategi dan performance partner. Beliau juga foundernya gitu ya. Jadi tadi yang saya bilang sebagai founder dari sebuah company di mana bergerak di consulting, baik itu dalam product development, IT development, atau transformation service gitu. Beliau juga sebelumnya pernah menjadi former lead
performer lead consultant di salah satu consulting besar di Indonesia, dan track record beliau sangat banyak dalam bidang bisnis analisis dan project management sebanyak 15 tahun. Tentunya ini nggak meragukan lagi, banyak banget knowledge yang bisa kita ambil dari Mas Adib. Oke, sebelum memulai, saya ingin menyambut dulu speakers kita. Bersama kita Mas Adib. Halo Mas Adib, apa Halo kabar? Mas Luki, halo, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, senang banget Mas kita bisa bareng Mas Adib nih. Karena kita nantiin banget untuk sesi yang sangat mendalam ya, dan tentunya diskusi yang menarik nanti kalau teman-teman mungkin ada diskusi yang pingin secara langsung atau dari chat, nanti silahkan Mas bisa langsung menanggapi teman-teman lah. Oke. Nah, sebelum memulai tentunya saya ingin membaca dulu ada beberapa aturan untuk menjaga kualitas ya dalam sesi kita di sini. Tentunya seluruh partisipan diharapkan untuk mute video dan selalu turn off gitu. Kemudian juga kalau ada questions atau anything that you want to ask with our speakers, please just chat it in the chat box, atau kalau ada yang mau bicara langsung boleh kasih tahu kita, nanti kita kasih akses untuk bisa langsung diskusi dengan speakers kita gitu. Dan sesi ini tentunya bakal di-record gitu. Untuk e-certificate tentunya nanti bakal dibagikan gitu, dan khusus untuk chapter members, videos nanti akan otomatis ditambahkan ke credential teman-teman gitu. Untuk recording nanti mungkin teman-teman bisa akses ya di YouTube gitu, dan bisa cari juga event ini di PMI website gitu. Oke, mungkin itu sudah menyeluruh dari yang saya sampaikan, dan saya akan menyerahkan kepada Mas Adib. Jadi selamat menikmati sesi ini dan saya serahkan. Silakan Mas Adib. Thank you very much. Oke, thank you Mas Luki. Mas Luki ini kalau orang Jawa ya, nama lainnya adalah Mas Untung. Mas Untung. Boleh Mas, iya bener. Dan kebetulan Mas Luki ini kita dulu pernah satu alma mater, tapi nggak sempat ketemu gitu. Karena beda angkatan, beda lumayan. Iya, cukup jauh ya Oke. Mas ya. Ya, di sini saya pengen nyapa juga teman-teman semuanya. Sekarang sudah ada berapa nih? 101. Wah, banyak juga Iya, ya, banyak banget. 101 participants yang sudah join di acara Pranks episode 84 kali ini. Dan saya juga ucapkan apresiasi sebesar-besarnya buat teman-teman, karena sekarang kan mulainya jam 7 nih. Dan sudah banyak teman-teman yang juga WFO. Nah, biasanya jam-jam segini itu ada beberapa yang udah sampai rumah, sampai kosan, tapi beberapa juga ada yang masih dalam perjalanan. Ada yang di kereta, pakai headset, bahkan juga ada yang lagi nyetir mungkin gitu ya. So really appreciate teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bareng-bareng kita sharing session, belajar bareng-bareng. Belajarnya bukan hanya dari pembicara, tapi nanti hopefully kita bisa bikin lebih interaktif lagi. Manfaatkan juga kolom chat untuk berinteraksi, untuk bertanya selama sesi kita sekitar 1,5 jam ke depan. Dan di sesi Pranks 84 kali ini ya, kalau nggak salah yang daftar lumayan banyak. Nanti semoga juga di tengah-tengah udah ada yang bisa join lagi dan menambah keriuhan dalam hal positif belajar kita di malam hari ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, saya pengen tahu teman-teman sebagian besar mungkin sebagian besar sebagai seorang PM atau DPMO atau yang berhubungan dengan project management. Teman-teman yang punya background atau yang sekarang punya role sebagai business analyst itu siapa aja sih? Boleh kasih reaksinya nggak? Tombol reaction, tombol jempol reaction boleh. Yang sekarang atau punya background sebagai seorang business analyst. Siapa aja nih teman-teman? Atau boleh tulis di kolom chat saya. Atau kita kasih reaction jempolnya. Ada siapa aja nih? Kak Aditya Nugroho, oke. Saat ini atau sebelumnya sebagai business analyst? Coba tulis di kolom chat aja. Yang lain? Wah, jangan-jangan cuma berdua nih di sini. Kak Aditya Nugroho sama saya doang nih yang backgroundnya as a business analyst.
Ya, Luki juga iya. Dulu pernah ada referral. Nah, aku coba referralkan ke salah satu teman di salah satu IT implementation juga. Kak Luki dulu pernah jadi BA tuh di situ. Program strategik termasuk enggak ya, Kak? Wah, program strategik yang kayak gimana nih? Tapi angkat dulu aja jempolnya. Oke. Kak Andi Sutanto, thank you banget. Kemungkinan beliau sedang di kereta ini. Ini Andi Sutanto yang saya kenal sepertinya. Ya. Kak Andre Hartawan. Oke, lumayan ya. Ada beberapa teman-teman yang punya background as a business analyst dan mungkin sekarang juga masih masih menjadi business analyst. Oke. Oke, Kak Teja di MBA ada belajar bisnis analis juga, cuman nggak saya pakai di kerjaan. Dan bisa jadi bisnis analis yang dipelajari di MBA bisa jadi agak berbeda nih dengan apa yang saya sharekan, tapi banyak kok irisannya. Gitu. Dulu saya pernah pernah dikasih kesempatan interview, perusahaan ini mencari seorang bisnis analis, tapi bisnis analisnya itu banyak di sisi accounting-nya, banyak di sisi finance-nya gitu. Sementara business analyst yang di sini lebih ke yang saya lakukan lebih ke IT business analyst atau IT business analysis yang pakai framework-nya Babok yang business analyst body of knowledge. Kalau PM punya PMBOK, BA punya Babok juga di sini. Oke. So, teman-teman, semoga di sesi kita kali ini kita bisa saling sharing, kita bisa punya insight baru, punya hal yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita bawa pulang dan kita apply di tempat masing-masing dan hopefully this session will be inspiring buat teman-teman semuanya. Nah, sempat diperkenalkan nama saya Adip Rahmanto, boleh dipanggil Adip atau Kak Adip atau Mas Adip karena saya orang Jawa, biasa dipanggil Mas-mas, atau Coach Adip karena salah satu profesi saya juga sebagai seorang coach selain sebagai seorang konsultan. Primary-nya sebagai bapak rumah tangga. Pagi juga masih suka antar jemput anak sekolah, apalagi kalau di tempat saya tuh WFA, work from anywhere, dan kerjanya bisa kapan-kapan, yang penting kelar sebelum deadline. Itu enaknya, jadi masih bisa sempat buat antar jemput anak sekolah, masih sempat bisa menekuni hobi baru yaitu bermain inline skate. Mungkin yang di Jakarta kita bisa main bareng, saya biasanya main di Velodrome Rawamangun dan itu hobi yang cukup cukup menyenangkan karena bisa refreshing bener-bener dari keriuhan aktivitas sehari-hari. So, um, di sini nanti kita kalau ada pertanyaan, teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh langsung selama sesi, durung sesi, boleh disampaikan di chat. Saya juga berkala untuk monitor apa yang ada di chat. Terus kemudian juga tidak perlu menunggu kita di akhir sesi khusus untuk tanya jawab. Nanti silakan teman-teman bisa share di kolom chatnya. So, saya mulai dari sebuah eksistensi dari sebuah proyek itu sendiri. Dari sependek pengalaman saya, proyek itu hadir in essence itu untuk memenuhi suatu kebutuhan bisnis dalam hal ini, atau untuk solving the problem dan pastinya juga deliver value. Kalau kita tengok nih, kenapa sih ada proyek? Biasanya tentu saja di awal dari sebuah needs kebutuhan. Kebutuhan ini dari kebutuhan bisnis bisa di-trigger dari sebuah kompetisi, bisa juga di-trigger dari ada organization changes, misalnya merger, acquisition, atau ekspansi, finansial, ataupun hal-hal terkait operasional. Kita pengen merampingkan operasionalnya, pengen bisa lebih efektif, efisien lagi, productivity-nya meningkat. Nah, dari needs ini, kita bisa gali setidaknya dua hal, yaitu desire state. Kondisi apa sih yang perusahaan harapkan itu ada dan terjadi terkait needs tersebut ya, terkait kompetisi. Oke, misalnya naikin market share sekian persen gitu. Kondisinya seperti apa sih desire state dari suatu organisasi ini? Kemudian present state-nya kayak gimana? Kondisi saat ini seperti apa? Nah, dari situ kita mulai identify, tentu saja ada gap,
antara desired state dengan present state. Dan gap inilah yang biasanya di-tackle melalui inisiatif-inisiatif sebuah project. Gap ini di-identified apa saja yang menjadi kebutuhannya atau project requirement-nya, kemudian kita formulasikan dalam sebuah project itu solusinya. Apa sih solusi untuk memfulfill gap tersebut agar si company ini mampu berpindah dari present state-nya ke desired state-nya. Sehingga business needs-nya itu terpenuhi. Namun nggak cukup sampai di sini aja. Dalam sebuah project, kita perlu manage. Yang di-manage bukan hanya aktivitas-aktivitasnya, tapi lebih ke pihak-pihak yang terlibat. Kita, ya diri kita sendiri yang di-manage, tim kita, stakeholder-nya kita, atau klien kita, itu ketiga-tiga ini perlu kita manage. Selain kita juga manage secara aktivitas-aktivitasnya ataupun objek yang ada di dalam, yang terlibat di dalam proyek tersebut. In essence, framework ini yang selalu saya gunakan untuk proyek-proyek ketika saya berperan sebagai seorang business analyst. Dan disinilah yang nanti akan men-trigger business analyst itu harus ngapain aja sih di dalam project. In essence, di dalam kotak ini aja sih, kalau saya biasanya. Dan business analyst itu apa dan bagaimana? Banyak sekali literatur ataupun pembahasan terkait definisi business analyst. Saya ambil yang paling mudah, paling sederhana. The essence of business analyst adalah sebuah praktis untuk mengidentify kebutuhannya apa, kemudian cari memformulate solusinya, dan memastikan bahwa value dari project itu atau inisiatif itu terdeliver ke stakeholders. 3 hal ini aja. Di mana seorang business analyst itu juga dalam pekerjaannya pasti involving analyzing dan understanding the structure, policies-nya seperti apa, SOP-nya, operational, kemudian juga intinya kita tahulah kondisi existing organisasi ini kayak gimana, challenge-challenge yang dihadapi. Dari situ baru nanti termasuk kita sampai merekomendasikan solusi-solusi untuk si organisasi ini bisa achieve the goals. Misalnya di software development, karena saya banyak di software development nih background-nya. Di software development, BA dia punya task untuk understanding business needs-nya end user tuh apa aja. Kemudian mentranslate business needs itu menjadi functional requirement untuk sebuah project. Kemudian memastikan dan kerja bareng sama tim development, mastiin bahwa final product itu meet the requirement. Mereka ikut melakukan testing juga, SIT, UAT. Kemudian juga, di teman-teman BA ini tidak hanya sekedar melakukan analisa-analisa aja, tapi peran komunikasi sebagai seorang business analyst menjembatani antara pihak klien dengan tim development kita, menjembatani dengan teman-teman yang non-technical dengan technical, itu juga diperlukan. Maka any activities yang mana itu identifying business need, formulating the solution, dan memastikan bahwa value itu terdeliver ke stakeholder, ini adalah perannya seorang BA. Terlepas dari apapun namanya. Tadi sempat di chat Pak Sahlani. Dulu namanya sistem analis. Ada yang sistem analis, ada yang namanya business analyst, ada yang namanya business system analyst, kemudian ada yang namanya product owner, project owner. Apapun namanya, selama dia melakukan peran itu, kita bisa gunakan framework business analyst ini untuk membantu pekerjaannya. Dan kehadiran business analyst ini cukup krusial dan cukup penting dalam sebuah project. Dari business analyst itu, seorang BA itu memastikan requirement-nya itu bisa dipahami dan well documented. Kemudian business analyst punya peran penting dalam mengidentify apa sih yang menjadi problemnya, apa yang menjadi problem worth solving. Karena nggak semua problem yang kita temuin di lapangan itu layak untuk diselesaikan, dan nggak semua problem kalau diselesaikan itu mampu mendekatkan organisasi achieve the business goals-nya, achieve strategic objektifnya yang ke depan. Semuanya nggak harus kita tackle. Maka peran seorang BA perlu tuh buat bisa identify mana sih yang menjadi problem worth solving-nya di organisasi ini dalam konteks project ini.
Kemudian juga BA perlu identify opportunity apa aja, nggak cuman problem, tapi mungkin bukan suatu masalah, tapi ada opportunity yang bisa diraih sehingga organisasi bisa mencapai strategic objektifnya. Termasuk juga peran BA melakukan impact analysis dari satu finding ataupun suatu solusi yang dipropose, apa sih dampaknya? Dampak ke orang, dampak ke unit lain, dampak ke proses, dampak ke sistem, dampak ke regulatory kalau misalnya highly regulated seperti financial service atau badan obat dan makanan. Itu mampu analyze impact-nya, kemudian melakukan risk mitigation-nya, memastikan value-nya terdelivery, value bukan hanya technical value-nya tapi juga business value-nya, dan juga facilitate the communication. Memfasilitasi komunikasi dan mengkomunikasikan any finding, any updates, yang mana seringkali kita berhubungan dengan dua pihak dan kita berdiri dua kaki. Berdiri di technical side dan berdiri di non-technical side atau business side-nya. Yang mana kalau non-teknis ketemu teknis digabungin langsung seringkali nggak nyambung, seringkali nggak ketemu. Maka butuh bridging nih, intermediaries, yaitu seorang BA ini untuk menjembatani komunikasi antara teman-teman technical dan non-technical. Biasanya teman-teman di end user sama teman-teman di developer. Ini kalau di software development ya. Nah, inilah yang jadi hal penting mengapa BA perlu ada di project. Bukan BA ya, tapi saya merefer ke any peran yang menjalankan peran yang tadi saya mention sebelumnya. Identifying business needs, finding solution, dan ensuring delivery value to stakeholders. Yes. Ya, BA plays critical role dalam aligning project dengan strategy goals-nya organisasi. Seringkali yang saya temuin gini teman-teman, ketika kita udah mulai masuk ke project, kemudian oke, kita dapat nih project nih, terus kemudian kita fokus ke project, misalnya nih contoh deliver investment system atau deliver CRM system. Kita udah saking fokusnya ke project, di tengah project tentu saja ada dinamika-dinamika yang terjadi, ada change request, ada perubahan arah, ada feedback dari steering committee, dari stakeholder dan sebagainya. Seringkali kita lupa sebenarnya bisnis objektifnya itu apa sih? Strategic goals-nya, long term goals-nya, visinya organisasi ini apa sih? Apa sih yang membuat project ini ada? Seringkali itu terlupakan. Maka BA itu punya peran yang cukup penting untuk menghubungkan lagi ke apa sih yang menjadi needs-nya perusahaan? Apa sih yang menjadi strategic objektifnya perusahaan? Apa sih yang menjadi visinya perusahaan? Maka identifying dan mentranslate organizational needs itu menjadi actionable project requirements menjadi sangat penting. Dan memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam project itu hanya demi menuju tercapainya strategic goals-nya si perusahaan, bukan ke yang lain-lain. Maka dari itu, untuk running the strategy itu perlu clarity di sini. Perlu clarity, precision, dan juga prioritization. Kenapa? Karena dalam sebuah project kita punya banyak sekali keterbatasan. Dan dengan clarity, precision, dan prioritization akan sangat memungkinkan bahwa tim kita memahami benar arah projectnya kemana, kebutuhan paling krusialnya di mana, yang paling problematik apa yang perlu diselesaikan, dan memastikan apa sih essential functionality atau key features yang perlu untuk disegerakan, yang perlu banget untuk di-deliver dan di-tackle atau di-address pertama kali dan diprioritaskan. Sehingga teman-teman development pun juga bisa fokus ke arah situ. Dari 3 hal, identifying business needs, kemudian finding the solution, dan ensuring value delivery ke stakeholders, ada setidaknya 8 hal yang itu menjadi hal yang fundamental bagi seorang business analyst. Di sini konteksnya adalah key skill fundamental yang akan membantu PM juga dalam mengorchestrate project-nya, sehingga project ini bukan hanya achieve project goals ya, tapi juga bisa align dengan overall strategic objektif dari perusahaan. Baik itu perusahaan kita sendiri kalau kita bekerja di internal as a internal development team,
atau klien kita kalau kita di IT implementer atau di vendor. 8 itu apa aja? Yang pertama dari understanding business needs, kemudian defining the scope, eliciting requirement, prioritizing the requirement, kemudian impact analysis, risk identification, effective communication, dan stakeholder engagement. Di sini mungkin teman-teman ketika ngelihat, loh kok kayaknya banyak ya dari 8 hal ini yang memang dilakukan oleh PM gitu. Karena kalau saya lihat banyak peran yang dilakukan business analyst itu juga nantinya dilakukan as a PM juga. Dan saya sering kasih wejangan ke tim BA saya dulu. Teman-teman habis ini berkarirnya pengen jadi apa? Pengen jadi spesialis atau pengen ke arah manajerial? Ke arah manajerial biasanya nanti bisa lewat jadi PM dulu gitu. Dan hal itu tidak susah bagi seorang business analyst kalau mau lompat jadi PM karena memang dari awalnya memang udah banyak hal yang beririsan dengan kompetensi yang diperlukan oleh seorang PM itu sendiri. So, dari 8 hal ini kita nanti dalam waktu ya insya Allah cukuplah kita akan bahas secara end to end-nya. Semoga teman-teman punya gambaran BA itu ngapain aja di project dan apa pentingnya dalam sebuah project sehingga ini perlu diadopsi oleh seorang project manager juga. So, dari yang pertama defining business needs. Ini gambar apa teman-teman? Ada yang masih tahu nggak sih ini gambar apa sebenarnya? Mercusuar. Mercusuar, yes, mercusuar, lighthouse. Aku nggak tahu, sekarang di dunia ini, mercusuar itu masih aktif dipakai apa nggak sih? Atau udah diganti sama sistem navigasi digital gitu? Masih ya, masih di Anyer. Oke, masih ada di Anyer. Dan dari yang saya tahu juga, memang mercusuar ini udah digunakan berabad-abad untuk membantu kapal-kapal itu bisa safely back to the port atau dia bisa sail away. Dan mercusuar ini menjadi apa ya? Menjadi guidance bagi kapal-kapal ini. Seperti halnya sebuah business needs. Dengan kita memahami business needs, ini akan berperan sebagai mercusuar, teman. Business needs itu kayak lighthouse, kayak mercusuar. Gimana ceritanya? Karena dengan identifying business needs, itu akan nge-guide kita sebagai project team dalam memformulate project objektifnya kayak gimana. Kemudian memastikan bahwa project itu tidak hanya align dengan organizational goals, tapi juga nantinya bisa fit juga align dengan specific requirement dan ekspektasi dari key stakeholder yang membuat kenapa project ini ada. Kemudian business needs ini juga memastikan bahwa bisa dibilangnya memastikan bahwa any critical issue yang ada di project, any segala dinamika yang terjadi ketika kita running the project execution, itu untuk membuat decision making-nya akan lebih baik lagi, lebih fit lagi ketika kita lihat kembalikan ke apa sih yang jadi business needs. Jadi ketika make decision, kita nggak make decision sembarangan, nggak ketika ada change request juga kita nggak masukin change request sembarangan, nggak ngapprove sembarangan, tapi lihat lagi seberapa relevan ini, seberapa impactful ini, seberapa mendekatkan any decision yang kita buat kepada business needs achievement-nya. Nah, maka mengidentifying business needs menjadi hal yang krusial yang pertama kali perlu teman-teman lakukan dalam sebuah project. Ibaratnya business needs itu adalah why-nya. Kenapa sih project ini ada? Kalau Simon Sinek bilang, when the why is clear, the how become easy. Dan saya sering kali dapat case-nya gini. Saya banyak di vendor nih teman-teman. Di vendor biasanya project itu given. Given itu maksudnya udah nih dapat dari sales. Kita nggak tahu. Seringkali kita nggak involve. Pokoknya tiba-tiba di kantor ada aja, kita deal nih, ada project sekian gitu. Projectnya kliennya ini, projectnya ngapain? Projectnya bikin CRM, projectnya bikin recruitment system atau apapun. Dan
kita biasanya udah langsung terpaku, oke, recruitment system ya, oke, CRM yang kayak gini ya. Gitu. Kejebaknya seringkali di situ. Maka ada tips sebelum kita beneran kick off bareng sama klien atau bareng sama stakeholder sama user, perlu ketemu dengan PIC project-nya dari sisi klien. Untuk apa? Untuk kita menggali apa sih yang jadi business needs, kenapa sih project ini hadir, kenapa sih project ini ada. Maka hal itu perlu dilakukan oleh seorang PM, seorang BA juga barengan nih, biasanya berdua nih barengan. Dari situ aktivitas berikutnya akan jadi lebih gampang, termasuk resource allocation-nya kayak gimana, kita bikin project plan-nya seperti apa, itu akan lebih mudah lagi ketika kita mampu defining the business needs. Yang kedua, kita udah paham business needs-nya kayak gimana, apa yang jadi strategic objective, why the project exists, apa ekspektasi dari stakeholder. Maka yang kedua adalah project scope definition. Di mana project scope definition saya refer ke any activities, any kerjaan yang perlu dilakukan oleh project team to deliver the project successfully. Jadi ini bisa termasuk project objektifnya kayak gimana, deliverables-nya apa aja, ada constraint apa aja, ada asumsi apa aja, ada acceptance criteria apa aja, in scope, out of scope-nya apa aja, itu harus beres di awal juga. Dengan kita punya project scope yang udah firm, yang udah well defined, maka akan sangat ngebantu para PM karena ini sebagai blueprint-nya, providing clarity. Tadi di awal saya sempat sampaikan, to execute the strategy maka we need clarity. Dan juga itu membantu para orang yang terlibat, terutama stakeholder, terkait ekspektasinya seperti apa, avoid atau prevent misunderstanding, asumsi-asumsi itu bisa dijagain di depan. Kemudian ini juga yang akan menjadi basis untuk kita bikin planning, project planning dan juga eksekusinya nanti. Hal ini akhirnya juga akan membantu para PM dalam controlling project cost-nya, controlling the timeline, the resources. Karena dengan adanya project scope definition yang clear, itu akan membantu tim untuk remain fokus dalam delivering value-nya sesuai dengan apa yang udah disepakati di sini. Oke. Terkait project scope lagi, terkait project scope, kalau kita nggak bisa manage scope ini dengan baik, gambar kartun itu yang akan terjadi. Dan ini bener banget. Di mana fenomena projectnya kebakaran gitu. Itu biasanya ada scope creep nih. Scope creep kalau aku lebih definisiin uncontrolled changes atau uncontrolled expansion of project scope. Enggak project scope-nya udah bengkak nih karena nggak ada yang ngontrol. Karena scope definisinya nggak clear. Ujung-ujungnya apa? Budgetnya overrun, delays, tim resource-nya overwhelm, project-nya karena delays, project-nya lama, misalnya bisa sampai 1,5 tahun yang harusnya cuma 6 bulan gitu kan. Orangnya udah kelamaan di situ, udah burn out, udah capek, ujung-ujungnya resign. Kalau resign, kita harus nyari orang pengganti lagi, ngajarin lagi dari awal, capek banget. Maka project scope definition perlu dijagain benar-benar. Dan kemarin saya juga ada belajar bareng teman-teman juga untuk PMO. Hal yang cukup menarik dalam sebuah project management ada satu premis yang salah satunya adalah the existence of project management. Itu salah satunya adalah untuk avoid atau reduce project loss. Nah, terutama nih teman-teman yang kerjanya di IT implementer atau di vendor. Kalau kita ngomongin revenue, kita revenue-nya udah fix kok, given kok, apalagi project-nya lamsam. Udah revenue-nya udah diterima di awal nih. Tapi kan kita butuh untuk ngejagain margin. Dan cara ngejagain marginnya adalah avoid atau reduce project loss-nya. Yang disebabkan, yaitu tadi, ada scope creep, communication issue, requirement yang nggak jelas, dan sebagainya. Maka peran PM ini cukup krusial dalam jagain project-nya, biar nggak sampai loss. Salah satu penyebab loss-nya adalah karena si scope creep ini.
Oke. Defining business needs, kemudian project definition. Oke. Kita lihat di chat change request seperti apa yang bisa di-approve dan yang tidak bisa di-approve. Nanti coba kita jawab di bagian impact analysis sama risk identification, Kak Octavia Sahrul, Kak Via. Oke. Kemudian ada yang tanya lagi nih di kolom chat, teman-teman. Defining business needs sebagai langkah awal, apakah berarti BA ini lebih utama pada tataran program atau portofolio terlebih dahulu, karena output berikutnya adalah memang developkan project untuk mencapai tujuan. Mohon penjelasannya. Kalau kita bicara enterprise BA, yes, BA itu bisa berangkat dari sisi program atau portfolio. Bahkan kita ngomongin strategic business analyst lah. Kita ngomongin BA yang membantu memang memformulate, memberikan guidance, formulate dan bikin roadmap strategi perusahaan gedeannya seperti apa. Termasuk yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan consulting ternama, MBB misalnya. Itu BA ada di ranah tataran itu. Tapi banyak juga kan teman-teman yang involved di project, kita nggak nyentuh level strategiknya, kita nggak nyentuh yang di depannya banget. Pokoknya itu udah jadi, terus turun ke kita jadi project aja. Maka peran kita sebagai BA, misalnya contoh ya, saya di vendor nih, datang, kita dapat project nih, implementasi investment management. Oke, investment management system, implementasi di sebuah lembaga finansial misalnya. Dari sini yang dilakukan BA, kita coba cek, kita gali, kita tanya, apa sih yang jadi mandatnya divisi ini, arah perusahaannya seperti apa sih, kenapa sampai ada inisiatif project ini terjadi. Yang dilakukan BA lebih ke menggali informasi yang sudah ada, tapi tidak mengkonstruk atau mendevelop strategi dari depan. Karena itu ada partnya sendiri biasanya. So, BA itu cukup luas, teman-teman. Dari yang sifatnya strategik, yang dilakukan strategi consultant, atau yang sifatnya lebih ke implementation, IT business analyst, IT functional consultant. Kalau functional consultant ya sebutannya kalau di ini ya di SAP atau di ERP gitu, ada functional consultant gitu. Terus kemudian business system analyst, business analyst sama system analyst gabung jadi satu gitu. Itu beda organisasi, beda role BA seperti apa. Ada yang strategik banget, ada yang langsung ke project implementation-nya. Tapi apapun role-nya, informasi itu perlu didapatkan. Nah, esensinya di situ. Jangan sampai kita lost terhadap informasi yang udah ada di depan tuh, karena itu sangat berpengaruh pada ketercapaian tujuan bisnis tersebut. Oke, yang pertama understanding business needs, yang kedua defining project scope atau project scope definition. Berikutnya, eliciting the requirement. Banyak teman-teman yang bilang requirement gathering requirement, UREC gitu ya. Kalau saya lebih condong dan cenderung pakai kata penggalian, menggali. Jadi bukan gathering, karena gathering itu seakan-akan udah ada di atas meja, udah tinggal kita gather aja, tinggal kita kumpulin, enggak juga. Karena banyak sekali ketika kita menggali apa sih yang jadi kebutuhannya project, capability apa yang sih yang dibutuhkan, kita kan gali gap juga kan, present state sama desire state-nya kita gali itu. Tidak semua orang mampu mengartikulasikan kebutuhannya dengan baik. Maka peran BA ada di situ, menggali, bukan hanya sekedar ngumpulin doang. Tanya dijawab kumpulin, tanya jawab kumpulin, enggak. Itu mah apa ya? Sekretaris kali ya, tukang catat gitu ya. Enggak, BA itu butuh analisanya di sini, eliciting the requirement, gali requirement ini kayak gimana, kebutuhannya siapa, kebutuhannya dari siapa, apa dampaknya requirement ini kalau dipenuhi, requirement ini seberapa relevan sih terhadap pencapaian business needs yang di awal tadi. Gitu. Maka ini penting banget di mana BA nggak hanya gather, nggak hanya ngumpulin, tapi discover, tapi gali lagi, di-analyze lagi, kemudian didokumentasikan juga. Apa yang menjadi capability dari project tersebut. Aku fokusnya di capability, bukan di functionality. Kalau functionality nanti kita udah ngomongin solusi. Sementara di eliciting requirement, kita nggak ngomongin solusi dulu. Gimana kita mau ngomongin solusi kalau requirement-nya aja nggak jelas. Maka requirement ini menjadi fondasinya untuk kita develop solution nantinya. Sehingga solusi yang kita keluarkan dari sebuah project itu sifatnya problem solution fit.
solusi ini fit terhadap permasalahan yang memang spesifik, permasalahan yang kalau diselesaikan akan membantu si organisasi mencapai bisnis objektifnya. Balik lagi ke bisnis objektif, balik lagi ke bisnis needs-nya. Ujung-ujungnya ke situ juga nanti gitu. Karena itu tadi mercusuarnya kita. Dan dalam penggalian requirement ini, clarity itu menjadi penting. Jangan sampai requirement yang kita gali, yang kita dokumentasikan itu masih ambigu, masih susah dipahami baik oleh business user maupun oleh development timnya kita, enggak precise. Segala macam confusion inilah segala macam confusion dan assumption itulah yang menjadi cikal bakalnya communication issue dalam sebuah kolaborasi. Maka perlu clear. Kemudian tadi kan aku nyebut-nyebut business needs sama requirement. Ada dulu pernah ada pertanyaan gini. Apa sih bedanya needs sama requirement? Kan kalau gue googling nih sama-sama needs juga, sama-sama kebutuhan juga. Nih padanan katanya juga sama nih gitu kan. Kalau coba googling deh. ada requirement sama needs ya ujungnya requirement tuh ya ada kebutuhan juga, ada needs, salah satu artinya itu. Nah, di sini pembatasnya kalau kita ngomongin business needs itu lebih ke broader konsepnya. Kita ngomongin overarching goals-nya, challenge-nya, objektif organisasinya, atau gampangnya strateginya, long term vision-nya seperti apa. Strategic direction, long term vision-nya. Kalau dibahasain why-nya. Why-nya itu ya business needs. Tapi kalau requirement itu lebih ke teknis lagi. Lebih ke specific details, capabilities, features yang turunannya dari bisnis needs tersebut. Atau kalau bisnis needs-nya itu adalah why-nya, requirement itu adalah what-nya. Sementara solusi nanti how to-nya. Maka itu perbedaannya antara needs dengan requirement. Jadi nanti mungkin aku agak kelipet gitu ya. Tapi semoga teman-teman nanti paham konteksnya. Oh, kebutuhan ini yang dimaksud needs, kebutuhan ini yang dimaksud requirement, project requirement. Nah, sekaligus Pak menjawab Pak Sahlani ya. Yang dilakukan dulu define scope-nya dulu atau eliciting the requirement dulu. Ini saya berasumsi gini. Saya dari sudut kacamata project-nya udah ada dulu nih. Project-nya udah ada kebutuhan dari user, ada kebutuhan dari klien untuk yuk kita bikin project ini implementasi recruitment system misalnya gitu ya. Dari sini yang perlu dilakukan scope-nya dulu seperti apa, baru dari scope itu kita gali sesuai dengan scope-nya. Sehingga dalam penggalian itu scope-nya nggak melebar. Termasuk juga ketika kita menjadi seorang business analyst, punya project-project strategi project strategi consulting gitu. Yang dilakukan balik lagi dari tujuannya seperti apa, dari visi misinya digali, kompetitor analisis dan sebagainya. Dan scope juga kita mau main di area mana. Sehingga spesifik. Karena scope ini kalau kita doing anything tanpa kita batasin scope-nya terlalu luas dan kita nanti akan bingung sendiri untuk melakukan kontekstualnya seperti apa. Untuk ngandangin project ini kayak gimana, ngatur resource-nya nanti akan lebih repot lagi kalau kita nggak batasin dengan scope-nya. Maka kalau saya selama ini scope-nya dulu, define dulu scope-nya apa aja karena scope itu nanti akan masuk dalam sebuah kontrak. Kemudian baru masuk ke eliciting the requirement. Oke. Eliciting the requirement. Kalau requirement-nya kita udah gali nih, udah kita kumpulin, udah banyak banget. Oke, ini capability-nya. Kita udah analyze juga. Maka selanjutnya kita prioritizing. Bisa jadi nggak semua requirement itu perlu kita fulfill. Kita lihat juga dong relevansinya terhadap goal seperti apa. Terus kemudian dari relevansinya terhadap goals, terus scope sesuai dengan scope-nya apa enggak, terus kemudian dampaknya gede apa enggak, termasuk juga secara sumber daya kita cukup apa enggak.
Maka prioritizing akan menjadi penting banget. Kita balik lagi, komunikasiin lagi ke stakeholders. Dari hasil assessment kita, analisa kita, mana aja yang masuk top priority, mana yang not really the top priority. Karena itu akan ngebantu banget kita untuk fokusnya kemana, allocating resource-nya kemana, timeline-nya kayak gimana, dan juga ensure ensure the most valuable and critical features-nya itu teradres dengan baik. Sehingga teman-teman project itu fokus. Karena saya udah banyak melihat kalau project timnya udah nggak fokus, gara-gara scope-nya juga liar, nggak well defined, wah larinya bisa kemana-mana. Terutama nih ya, terutama teman-teman yang masih muda-muda banget. Ini bukan hal negatif ya, ini hal positif yang sebenarnya saya appreciate. Teman-teman developer, software engineer, yang masih muda-muda, yang masih semangat-semangat, itu mereka tuh punya daya kreativitas dan dan bukan ego, dan mereka punya 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 keinginan yang kuat gitu, untuk mereka berinovasi, mereka doing dengan cara yang baru, dengan teknologi tren yang baru gitu. Kalau itu nggak dibatasin, fokusnya nggak dibatasin, ngedrag ke timeline gitu. Ya bagus sih, tapi kan kita ada constraint, ada time limit, ada resource limit di sini. Maka prioritizing itu membantu untuk memfokuskan, yuk kita fokus ke hal yang mana. Dan beda-beda cara kita prioritizing. Kalau saya biasanya tuh dua, nggak dua sih, dua atau gabungan dari dua ini. Kalau teman-teman kenal, ada istilahnya Moskow, ada juga yang istilahnya Kano. Kalau Moskow itu must have, should have, could have, would have. Must have itu yang harus ada dan terjadi, nggak boleh enggak. Kalau ini sampai nggak ada, project ini nggak akan jalan, nggak akan bisa deliver value-nya. Must have itu harus ada, bukan harus ada. Ini sunnah muakkad. Kalau yang must have itu wajib, should have itu sunnah muakkad. Yang ini benar-benar sunnah tapi sangat diutamakan, karena kalau ini nggak ada, bisa batuk kerjan, bisa tersyok-syok banget. Iya bisa jalan sih, tapi babak belur tuh jalannya gitu. Could have, would have itu saya taruh di prioritas terakhir. Biasanya saya pakai kalau kita punya resources yang terbatas, timeline-nya tight banget, saya pakai Moskow. Tapi kadang kalau ketika pas bantuin startup, kadang kan mereka juga punya 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 budget yang wah lah, yang cukup mewah juga, dan fokusnya delivering the MVP. Maka saya pakai Kano model, yaitu fokusnya ke 3 hal: basic needs, performance needs, sama excitement needs. Jadi fokusnya yang basic needs-nya aja. Kita baru deliver MVP kok, basic needs-nya aja. Terus kemudian crucial features-nya apa aja. Saya biasanya pakai Kano atau gabungan dari kedua itu. Part 2 tadi, eliciting requirement sama prioritizing the requirements. Nah, ini impact analysis. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin udah nyerempet ke sini nih. Impact analysis, in essence adalah kita mengevaluasi potential effect dan consequence dari proposed change to a project, dari finding problemnya kita, dari proposal solutionnya kita evaluate, sehingga diharapkan ini bisa membantu project team memahami apa sih dampak dan implikasinya terhadap project, terhadap timeline, terhadap resources, terhadap budget, terhadap quality, dan sebagainya. Dan juga akan sangat membantu PM dan stakeholders dalam menginformasikan dan membuat decision. Apakah yuk kita mau accept the changes atau reject atau mau modify the change request. Tadi sempat ya kesinggung ya Kak Via, terkait change request, seperti apa yang bisa di-approve dan tidak bisa di-approve. Dari hasil impact analysis, tentu saja banyak parameter evaluasi yang di-apply di masing-masing organisasi, dan itu beda-beda. Kalau saya, prinsipnya, ini lebih ke prinsipal sih, karena secara taktisnya nanti beda-beda tiap organisasi. Secara prinsip, balik lagi ke needs-nya yang di awal. Seberapa ini relevan, seberapa ini mendorong ketercapaian organization objektifnya. Gitu.
Kalau itu nggak relevan, kalau itu udah jauh banget, ya skornya nanti bisa turun, skor evaluasinya. Maka kemungkinan untuk di-accept juga nanti jadi ikut turun juga. Jadi secara prinsip nih, saya jawabnya secara prinsip aja, balik lagi ke bisnis needs-nya. Dari bisnis needs turunkan ke project objektif. Gitu. Nah itu tuh, itu yang jadi mercusuarnya. Kenapa namanya mercusuar? Itulah yang akan meng-guide kita selama dinamika di tengah jalannya project. Ada yang minta CR, minta A, B, C, D, E. Coba kita kumpulkan dulu, kita evaluate, kemudian kita komunikasikan. Jadi dengan kita melakukan impact analysis, melakukan, kalau di tempat saya dulu ada istilahnya apa ya, change, ada change control process, ada change CCB itu change control board atau change management board, apapun namanya gitu ya. Intinya memastikan bahwa any changes itu impact-nya kecil dan ada minimal disruption terhadap keberlangsungan proyek tersebut, termasuk juga keberlangsungan bisnis yang sedang berjalan saat ini. Maka perlu banget tuh ada mekanisme change control prosesnya, kemudian memprioritaskan changes, bukan hanya requirement, tapi changes ketika masuk kita prioritizing lagi. Kemudian kita quantify impact-nya, kita komunikasikan changes tersebut kepada stakeholder, kepada steering committee untuk bisa di approve atau enggak, atau dimodify, kira-kira kayak gitu. Yang berhubungan sama change lagi, pertanyaan, bagaimana menghandle perubahan priority pada saat project sudah berjalan? Ternyata priority yang sebelumnya lo menjadi top priority. Bisa jadi karena ketika kita jalan project gini, project misalnya nih ya, contoh ekstrim deh, COVID. Misal nih contoh, COVID itu kan ketika Jakarta lockdown itu aku ingat banget tuh bulan Maret 2020. Ada project, semua strateginya udah dilakukan sama McKinsey, BCG, Bain gitu. Udah cakep tuh. Di 2019 udah dilakuin. Terus kemudian nyari-nyari vendor, dapatlah di bulan Februari, awal Februari, yuk kick off project. Maret lockdown, semua strateginya berubah total. Yang sebelumnya low priority bisa naik jadi top priority. Yang bahkan bukan cuma prioritas project, arah projectnya aja perlu di-adjust. Nah, balik lagi, gimana ngehandle-nya? Ngehandle-nya kalau saya ada mekanisme change control prosesnya. Kita register dulu change-nya, kemudian kita evaluate seberapa relevansinya, seberapa ini berdampak, seberapa ini penting, komunikasiin dengan stakeholder, berikut juga dengan konsekuensinya seperti apa, dan ketika di-approve, implikasinya kayak gimana aja. Kalau memang itu beneran di-approve change-nya, maka kita ada melakukan pivoting, project team-nya melakukan pivoting. Di-approve itu tidak semata-mata hanya oke, ini keren, ini baru nih, sekarang eranya AI, semuanya pakai AI gitu kan. Kalau yang zaman kemarin metaverse gitu ya, yang habis itu redup lagi, tenggelam lagi. Metaverse, semuanya serba metaverse gitu. Bukan hanya karena semata-mata ini keren, ini lagi trending dan kita FOMO, enggak. Tapi balik lagi ke yang pertama, yaitu business needs-nya apa. Kalau memang ini perlu dilakukan, perlu menjadi top priority untuk dilakukan, karena yang sebelumnya itu udah nggak relevan lagi untuk mencapai business needs, maka lakukan gitu. So, mercusuarnya udah jelas nih apa. So, menghandle-nya gitu. Pastikan melalui mekanisme change control yang emang udah proper. Di-evaluate, sudah dikomunikasikan, sudah di-approve, dan semua orang paham implikasinya apa aja, konsekuensinya apa aja, drawback-nya apa aja. Gitu. Impact analysis. Dari impact berhubungan juga sama risiko. Ini mirip-mirip. Dari sebuah change, impact-nya apa sih? Impact-nya biasanya ke risiko gitu kan. Risiko bisa ke risiko sebuah proses, ada bottleneck di proses, ada proses tambahan, ada risiko di requirement, ada risiko di stakeholder, terkait stakeholder manajemen seperti apa. Kemudian risiko terkait change tadi yang di sebelumnya, atau risiko terkait teknologi.
Dan dalam as a BA, saya dulu biasanya pakai framework yang 4 ini. Ini risiko, kita avoid, kita transfer, kita reduce, atau kita accept. Tentu saja yang melakukan evaluasi dari teman-teman BA, teman-teman project, konsultasi dengan user dari berbagai pihak, dan dikomunikasikan, itu yang paling penting. Kalau dalam sebuah project, ketika kita ngomongin risiko, saya punya prinsip, lebih baik over communicate daripada kita berasumsi bahwa mereka udah tahu. Prinsipnya di situ. Karena udah sering banget nih kejadian. Ada sebuah risiko, enggak kita komunikasiin, dan kita berprasangka baik bahwa, oh, usernya nih orangnya pinter-pinter kok, udah paham nih, gitu. Apalagi kalau misalnya posisi kita sebagai vendor eksternal, sebagai konsultan eksternal. Kita berasumsi mereka udah paham, padahal mereka belum, dan kita nggak communicate itu. Ketika kejadian, klien marah-marah, terus lah kan kemarin kan kayaknya udah gue sampein deh, kan ada di slide ini, gue pikir kalian udah tahu, ya mana gue tahu kalau impactnya sampai segede ini, gitu kan? Kan kalian konsultannya, harusnya kalian dong yang ngasih tahu dan ngedrive kita. Itu bahasa ininya. Itu senjatanya user tuh biasanya. Kan lu project timnya, kan lu expertnya, lu BA-nya, lu konsultannya, gitu. Ujungnya balikin lagi kita. Maka lebih baik over communicate kalau kita ngomongin impact, ngomongin risk, lebih baik over communicate daripada kita nggak communicate sama sekali. Gitu. Terkait risk management. Oke, Kak Silvianus cantik. Kalau CR terkait project sinergi dengan pihak lain, kumaha, Mas? Aku berasumsi gini ya. Berasumsi bahwa ada satu project, tapi partinya ada banyak. Vendornya misalnya ada banyak gitu ya. Dan masing-masing ketika ada CR, ada terkait sama vendor-vendor yang lain lagi. Sebenarnya nggak beda jauh dengan cara kalau itu kita manage single vendor sih. Karena anyway, dalam sebuah project, saya tidak ketika saya berada di posisi sebagai end user-nya, misalnya kita sebagai orkestrator atau PM-nya di project itu dari sisi klien, saya tidak memposisikan, oh ini vendor A, ini vendor B, vendor C, tapi saya akan melihat mereka adalah satu development team yang sama. Maka komunikasi itu, transparansi itu across project team, yaitu semua vendor, semuanya sama. Impact-nya sama, gitu kan? Impact yang dikomunikasikan juga sama. Maka mengorchestrate itu sebenarnya sama sih, pakai change control proses juga. Dan masing-masing vendor mungkin, kayaknya di tempat gua nggak masuk scope deh yang itu, gitu kan? Oh kalau yang di tempat gua sih, gue bisa tukar guling sih sama scope yang lain, gitu. Oh yang di tempat gue udah all in kok, gitu. Udah masuk scope yang itu. Nah, akhirnya nanti masing-masing vendor juga akan mempropose ke end user, ini gimana nih, ada project, ada perubahan, ada CR tertentu, dan ini memang sangat diperlukan karena relevan banget dengan bisnis challenge yang sedang dihadapi saat ini. Ya maka itu mekanisme komersial yang diselesaikan secara adat masing-masing, gitu ya. Tapi selama itu clear ya, change request ini clear apa benefitnya dan apa relevansinya dengan ketercapaian bisnis objektif organisasi keseluruhan. Gitu. Risk identification. Lanjut dulu. 2 hal yang terakhir, yaitu lebih banyak terkait people issue. Kalau yang sebelumnya lebih banyak terkait ke technical, yang ini lebih banyak terkait ke people, yaitu communication. Clear communication, effective communication menjadi kunci dalam kita melakukan kolaborasi. Karena doing a project nggak mungkin sendirian. Pasti kita kolaborasi dengan pihak-pihak lain, baik itu internal maupun eksternal. Maka pemahaman terkait bahasa, istilah, progress project, atau apapun yang kita temukan dalam sebuah project yang perlu kita komunikasikan, maka kita komunikasikan dengan clear, dengan efektif. Hindari yang namanya asumsi, karena asumsi itu sumber bencananya di situ. Termasuk juga leadership. Asumsi itu jadi sumber bencananya leadership juga. Maka dengan kita menghindari communication gap dari sisi istilah, dari sisi asumsi-asumsi, itu akan
mampu membuat kolaborasi lebih efektif lagi. Salah satu tipsnya adalah ketika kita berkomunikasi, maka kita gunakan pendekatan yang proper. Karena setiap orang dan setiap tujuan komunikasi itu punya punya approach masing-masing yang lebih proper. Misalnya contoh, kalau kita mau update project nih, update finding ke level direksi. Biasanya mereka sibuk. Terus kemudian punya waktu cuma 15 menit. Kalau kita pakai pendekatan kayak orang training, dimulai dari why-nya gitu kan, mulai dari background-nya, wah kelamaan udah keburu kabur direksinya. Maka pendekatannya dari kita kasih answer first, kemudian baru underlying description-nya seperti apa. Beda halnya dengan kalau kita mau ngasih instruksi, bikin tim kita buy-in terhadap cara tertentu. Kalau kita langsung kasih tahu, oke, gini teman-teman, kita rubah caranya. Caranya kita pakai A, B, C, lalala. Tim kita juga bengong. Kenapa bos gua tiba-tiba gini? Kenapa cara yang kemarin oke-oke aja kok gitu. Kalau kita balik nih approach komunikasi kita, oke kita tunjukin data dulu deh. Kita pakai storytelling misalnya. Bahwa cara yang lama itu margin errornya gede banget, dilengkapi data, bukti dan sebagainya lalala. Akhirnya kita introduce cara yang baru yang lebih nyaman, lebih simple tapi juga errornya kecil. Caranya seperti ini. Itu akan berbeda dengan siapa kita berkomunikasi dan dalam rangka apa kita berkomunikasi. Next-nya, stakeholder engagement. Walaupun ini terakhir, tapi ini bukan yang less krusial. Justru ini kita lakukan sepanjang waktu berjalannya project. Komunikasi juga sama. Komunikasi stakeholder engagement dari awal kick off project sampai selesai itu kita lakuin sepanjang activity. Gitu. Karena dengan kita engage stakeholder, kita cari feedback-nya mereka, cari pendapatnya mereka, kemudian dari situ kita bisa meng-align-kan nih, objektifnya udah seberapa align, kemudian risiko-risiko dan mitigasinya itu dari perspektif stakeholder seperti apa, acceptable apa enggak, kemudian ada feedback apa dari situ. Barangkali kita sebagai project team juga punya blind spot gitu, atau punya concern yang berbeda dengan beliau-beliau yang duduk di steering committee. Maka stakeholder engagement ini perlu kita lakukan banget. Sehingga decision making-nya bisa terimprove, baik itu decision making kita sebagai project team, sebagai PMs, ataupun bagi mereka sebagai stakeholders. Dan salah satu tipsnya ketika kita melakukan stakeholder engagement, mirip juga dengan tips untuk effective communication. Selain kita menggunakan pendekatan yang berbeda, kita juga perlu open and transparent. Dan kita engage mereka early. Kita cari input dan feedback mereka juga early and often, sering. Jadi ya jangan sampai kita hanya ketemu sama stakeholders itu 2 bulan sekali, sebulan sekali, atau kalau pas lagi ada kebakaran doang. Jangan sampai. Kalau di saya juga pakai sprint base. 3-4 tahun terakhir saya pakai sprint. Satu sprintnya 2 minggu. Dalam setiap sprint review, saya selalu melibatkan stakeholder di situ. Jadi memang stakeholdernya di C-level. Ketika saya mendampingi squad dalam berinovasi, setiap 2 minggu, setiap satu sprint review, panggil tuh stakeholdernya. Direksinya panggil, direksi dari direktorat yang punya KPI tersebut gitu. Itu panggil, dapetin feedback-nya, engage mereka, alignment dengan mereka. Sehingga di sprint berikutnya, kita akan bisa bermanuver dengan lebih baik lagi. Kita akan bisa aligning dengan apa sih yang menjadi harapannya stakeholders dan juga align dengan visi misi yang dimandatkan kepada organisasi dan squad ini atau project team ini. Sini. Ini terkait stakeholder engagement. Coba kita lihat lagi ya di kolom chat. Ada yang kelewat nggak ya? Sebentar. Kayaknya ada yang kelewat. Ini udah. Oke, Kak Fajar Sabtono. Pekerjaan kreatif digital seperti bikin website, company profile, atau e-commerce itu butuh seorang BA, dan apa kriteria company bisa di-set untuk membutuhkan seorang BA? Gampangnya adalah
hal-hal kayak gini tadi, yang tadi dijelasin, itu dibutuhin sama project nggak sih? Satu. Kemudian ada orang yang memerankan fungsi-fungsi itu nggak sih? Menggali kebutuhannya seperti apa, kemudian defining the scope, eliciting the requirement, melakukan prioritization, kemudian juga tidak jarang seorang BA di dalam sebuah project, software project, dia juga punya punya job description sebagai UI UX designer juga, ada company yang melakukan itu. Gitu. So, dilihat lagi. Nggak harus title-nya business analyst, nggak harus. Bisa jadi di situ title-nya adalah title-nya adalah UI UX designer and analyst gitu. Atau title-nya adalah product owner gitu. Karena product owner juga melakukan beberapa hal yang tadi dimention 1 sampai 8 kan. Gitu. Terlepas dari apapun namanya. Intinya perlu ada orang yang menjalankan itu. Gitu. Oke, apalagi nih? Andi Joko Trianto. Oke. Bila tim dapat opportunity meningkatkan asset project, namun dalam analisa keekonomian option yang kita select RN di bawah 10 karena projectnya high risk, cost-nya tinggi, namun tim tuntut untuk melakukan peningkatan. Di lain pihak, bila do nothing, tidak akan ada peningkatan dan produk semakin nyungsep. Bila ambil salah satu option yang nilai ekonomi negatif dan menghadapi threat dari nilai apa? Bentar, aku coba cerna dulu ya. Ada opportunity untuk meningkatkan dan accelerate project, namun dalam analisis dan keekonomian, opsinya negatif, IRR-nya di bawah 10%. Ini projectnya high risk, ya. Biasanya dalam menentukan ini proyeknya kita mau ngambil apa enggak ya, dan dilakukan di di visibility study-nya. Kalau saya dulu ini belum masuk, bahkan belum masuk ke project implementasi, kita mau ngelihat dulu nih area mana yang perlu kita tackle, customer profile yang seperti apa yang nanti akan kita sasar, problem apa yang mau kita tackle juga, jobs to be done-nya apa gitu. Nah, kita ngelakuin visibility study mana yang paling menguntungkan bagi organisasi. Salah satunya parameter menguntungkan, saya pernah terlibat dalam suatu project. Kalau dibilang projectnya ini secara finansial dilakukan, kita udah tahu sih ini projectnya bakal keluar duit tok gitu. Keluar duit banyak, balik modalnya mbuh kapan nggak tahu. Tapi ada sisi strategik yang bisa diambil dari situ. Dari sisi brandingnya, dari sisi market share-nya, walaupun kita tahu secara ekonomi ini turun nih. Dan direksi menyadari betul bahwa kita doing nothing pun resikonya juga gede. Maka risk assessment tersebut perlu juga dilakuin. Opsinya mau ngambil yang mana? Salah satu opsi yang nilai ekonominya negatif akan menghadapi threat dari internal dan eksternal, atau mau yang seperti apa, itu nanti akan sangat tergantung dari visibility study-nya teman-teman di situ, dari risk appetite-nya stakeholder seperti apa. Karena saya juga cukup menyadari, kaget juga kok mau sih ngeluarin duit segini padahal ini projectnya nggak untung loh. Oh ya, secara duit nggak untung sih, tapi secara positioning kita di market, secara nama, secara hal-hal yang sifatnya non finansial, itu ngedongkrak banget. Dan memang itu menjadi cost salah satunya di situ. Kak Yofi, apakah hasil BA selalu benar atau sesuai target? Kalau project kan selalu ada fixed target, completed, then. Apakah hasil BA selalu benar atau sesuai target? Boleh open mic, Kak Yofi? Konteksnya seperti apa? Masih kopi, Kak Yofi? Apakah hasil BA selalu benar atau sesuai target? Aku jawab pakai asumsi ya, pakai asumsi aja. Misalnya BA udah ngelakuin kayak gitu semua nih.
tadi udah ada menggali bisnis need-nya seperti apa, kemudian scope-nya, kemudian requirement-nya udah diformulate, udah didokumentasiin, udah diprioritizing dan sebagainya. Solusinya pun udah dibikin, udah dikomunikasiin ke stakeholder dan stakeholder udah manggut-manggut aja, udah oke. Apakah hasilnya selalu benar? Oh, belum tentu. Karena kondisi di lapangan bisa aja berubah. Dan BA bukan satu-satunya orang yang tahu segalanya gitu. Sekarang banyak sekali kondisi-kondisi kalau kita saya seringkali pakai Kinevin framework ya. Seringkali kondisinya itu jatuh di kuadrannya kompleks. Masalahnya kayak gimana aja belum terlalu jelas. Tidak ada satu opsi pun yang menjamin bahwa itu bakal benar. Istilahnya gini, BA melakukan task-nya, melakukan dokumentasinya based on clarity yang saat itu dia miliki. Dan untuk kita moving forward, kita nggak perlu clarity yang sejauh mungkin. Kita cuma butuh 60 meter. Contohnya, dari Jakarta saya mau ke Surabaya. Saya nggak perlu punya clarity sampai Cikampek nanti kayak gimana kejadiannya, ada pohon tumbang apa enggak, ada kerikil apa enggak, ada apa namanya, ada jembatan putus apa enggak gitu kan. Ada aspal yang bolong apa enggak, saya nggak perlu punya clarity sejauh itu. Yang saya perlukan adalah saya cukup punya clarity 60 meter aja ke depan untuk saya bisa keep moving forward. Habis itu 60 meter ke depan lagi ada apa? 60 meter ke depan lagi ada apa? Kalau di tengah jalan ternyata ada ketidaksesuaian, maka tinggal di-adjust. Gampang ya, bahasanya tinggal di-adjust. Cuman itu prosesnya memang panjang. Kita lakukan impact analysis juga sebelum kita bermanuver. Tapi intinya kita nggak perlu nunggu semuanya clear dari awal sampai ujung. Clarity kita sebatas enough untuk kita moving forward aja. Sehingga apakah itu selalu benar hasil analisanya BA? Belum tentu benar. Tapi yang paling penting kita tahu itu nggak benar dan kita perlu adjust. Itu yang paling penting dari seorang BA. Jangan jatuh cinta, terutama ketika kita bikin produk atau solusi. Jangan jatuh cinta pada solusi pertama kita. Belum tentu solusi pertama itu bakal works untuk mencapai bisnis objektifnya. Yang paling penting adalah kita melakukan iterasi di situ. Dan kita melakukan penyesuaian di situ. Oke. Semoga menjawab, Mas Yofi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di follow up, teman-teman. Oke, Kak Andre Hartawan. Terkait soal stakeholder engagement dan pentingnya feedback juga dari stakeholder, bagaimana cara minta komitmen dari stakeholder? Jika mereka tidak bisa ikut meeting atau mereka hanya mau muncul ketika project closer saja. Kalau saya caranya engage stakeholder itu sebelum project jalan. Jadi ketika kita udah ada deal project nih, kumpulin dong ketika paling gampang ya, ketika kick off meeting kita mintain komitmennya dia. Jadi biasanya dalam slide project kick off itu ada peran-peran. Yang pertama saya highlight adalah stakeholder itu ngapain. Atau bahasa saya sponsor biasanya. Project sponsor tuh ngapain aja. Project owner tuh ngapain aja. Development team tuh ngapain aja. Itu tuh penting banget. Dan kita sampaikan implikasinya seperti apa. Kita sampaikan juga journey-nya. Sampai kita bilang gini, mohon izin Pak X gitu kan. Mohon izin Pak X, setiap 2 minggu sekali kita akan melakukan review dan ini butuh kehadiran Bapak untuk memberikan feedback-nya, untuk memberikan responsnya, dan juga memberikan input pada kami terkait alignment hasil yang kita raih selama sprint sebelumnya terhadap relevansi dan ketercapaian bisnis objektif yang sudah dirumuskan di awal, di depan. Jadi pas di kick off itu kesempatan untuk kita minta komitmennya. Dan komitmen itu selalu kita bawa. Salah satu tipsnya juga adalah stakeholder di-engage dengan level yang sesuai dengan levelnya kita. Misalnya kalau saya engage stakeholder langsung ya bisa aja, tapi tim saya belum tentu mereka apa namanya? Mereka in a position talking with C-level. Jadi teman-teman bisa pinjem tangannya siapa atasannya teman-teman atau direksinya teman-teman untuk minta komitmennya ke stakeholder. Dan alhamdulillah selama proyek saya
ya bisa dibilang 80% stakeholder itu punya komitmen untuk engage di dalam project-nya. Karena ketika biasanya di slide kick off saya tidak hanya menyampaikan peran-perannya sponsor atau stakeholder seperti apa, atau steering committee seperti apa. Jadi steering committee, sponsor, stakeholder itu bukan hanya nagih-nagih hasilnya project, tapi juga bertanggung jawab untuk memberikan support. Support apa yang dibutuhkan oleh tim project, dan itu akan dibantu oleh sponsor. Kalau berhubungan sama direktorat lain, karena seringkali kita project juga lintas direktorat, maka tugasnya sponsor ini buat ngomong sama direksinya di tempat lain, di divisi lain, di direktorat lain gitu misalnya. Jadi itu penting banget. Jadi itu satu. Kedua, pernah ada kejadian yang memang stakeholdernya nggak jalan nih, di engage susah, waktunya susah banget. Kalau di project-project saya bukan hanya sekedar implementasi, tapi juga ada sesi apa ya istilahnya ya, coaching session lah. Coaching session tuh jangan dipahami coaching itu ngeramasin gitu, enggak ya, gitu kan. Coaching session itu ya kita ngobrol, kita engage, komunikasi dua arah sama stakeholders. Intinya apa yang perlu kita lakukan berbeda bareng-bareng untuk stakeholder bisa engage lagi dalam sebuah project. Apakah misinya tidak terlalu relate dengan KPI-nya si direktur tersebut, gitu, atau seperti apa? Nah, kita perlu gali tuh, perlu ngobrol. Intinya komunikasi dan ngobrol untuk di-engage lagi. Gitu. Di situ. Involve sedini mungkin ketika kick off itu saatnya untuk nembak komitmen atau minta komitmennya stakeholder. Kemudian memang ada sesi khusus ngobrol kalau memang dirasa stakeholder itu tidak terlalu involve lagi dalam sebuah project. Apakah kesibukan dia? Pernah juga direktur ini digadang-gadang akan menjadi CEO. Sebelumnya beliau sales director, digadang-gadang akan menjadi CEO, maka sibuk masa-masa transisi. Oh, jadi kita tahu nih sekarang kondisinya seperti apa. Oke Pak, mohon izin, ada yang mewakili nggak Pak? Ada yang bisa mewakili nggak Pak? Akhirnya ditunjuk tuh orang yang mewakili. Gitu. So, ada tips nggak yang bisa dilakukan untuk gali requirement untuk owner yang belum mengerti arah project kemana atau pelit komunikasi, Mas? Ada tips apa enggak? Saya pernah melakukan gini. Kalau kita gali, kita tangan kosong nih ya. Kita tangan kosong, kita gali, aduh gue juga nggak ngerti Mas gitu kan. Bahkan parahnya gini. Saya datang ke user ini, terus tanya, Pak, kita mau ada requirement session nih gitu kan. Boleh minta waktunya nggak? Nanti sekitar jam sekian gitu kan. Oke, requirement session ngapain aja? Nanti kita pengen menggali kebutuhannya Bapak seperti apa. Gini deh, gua nggak kepikiran nih. Gue butuhnya apa, kayak gimana? Ya, gue ngerti sih ini ada project ini, tapi bisa nggak solusi lu tuh nanti bisa ngapain gitu? Langsung ditanya kayak gitu. Iya, solusi gue kan custom berdasarkan requirement Pak gitu kan. Ya nanti gini, kalau lu udah punya solusinya dari situ lu present, kalau ada yang kurang nanti gue yang nambah-nambahin deh. Tapi kalau gue disuruh cerita dari awal kebutuhannya kayak gimana, bingung gue mulainya dari mana gitu kan. Sampai segitunya. Maka yang dilakukan adalah kita kita draft dulu sejauh yang kita bisa, sejauh pemahaman terkait project tersebut, terkait bisnis needs-nya terkait project tersebut, sehingga kita menyadari betul bahwa yang kita draft di awal ini adalah sifatnya masih asumsi. Kalau itu asumsi, maka harus diklarifikasi. Nah, ketemu sama si usernya yang bingung nih, mulai dari mana, yang dia nggak ngerti apa-apain, mau ditanya kayak gimana pun juga jawabannya juga pasti dia akan melebar kemana-mana dan nggak jelas. Maka kita udah pakai draft inilah yang nanti kita tunjukin ke mereka, kemudian dari situ kita clarify satu-satu. Pak, ada kalau kita mau bikin recruitment system, nah nih kita bikinnya kayak gini nih. Apa pentingnya gitu kan? Pentingnya kayak gini. Nah, menurut Bapak ini penting apa enggak? Relevan apa enggak sekarang gitu kan? Oh, ada sistem itu ya. Dampaknya apa gitu kan? Bisa nggak Mas dikasih nih? Akhirnya nanti muncul tuh, ke-trigger, kepancing. Oh, kalau gitu tambahin ini Mas. Kalau gitu ini Mas. Oh, yang ini kayaknya nggak perlu deh.
Kalau saya biasanya ngelakuin itu untuk berhadapan dengan orang-orang yang belum tahu arahnya mau kemana, kebutuhannya apa. Tapi yang perlu di take note adalah draft ini bukan final, tapi masih banyak asumsi yang kita put di situ. Maka dari itu asumsi perlu di-clarify. Dan ketemu dengan user, itu adalah saatnya meng-clarify di situ. Itu kalau tips dari saya, teman-teman. Dan pernah saya lakukan, bukan pernah, hampir sering. Hampir sering. Karena ketika kita involve dengan user, nggak cuma user dari satu departemen, tapi dari banyak departemen, dari banyak direktorat. Dari direktorat satu, orangnya udah bagus banget mengartikulat kebutuhannya, oke banget. Tapi direktorat yang lain, ada user yang tipikalnya dia nggak ngerti apa-apa gitu. Dia masih bingung mulainya dari mana. Steve Jobs dalam sebuah interview-nya bilang gini, orang itu nggak tahu apa yang mereka butuhkan sampai kita tunjukkan barangnya gitu. Kalau Steve Jobs pernah di interview dan mengeluarkan statement itu. Sebelumnya orang-orang nggak kepikiran tuh ada iPod gitu kan. Kebutuhan pakai Walkman aja udah oke kok, masih oke. Begitu dihadirkan iPod, oh iya ya ternyata gue butuh ya yang kayak gitu ya. Nah, pakai prinsipnya Steve Jobs tuh tipsnya. Itu Mas Nazih Rabani. Nah, tips for PM nih teman-teman. Ini Mas Lucky udah siap-siap. Mas Adip, timing gitu ya. Oke, tips for PM. Mas, ya. Ya, involve BA early in the project. PM jangan jalan sendiri gitu kan, tapi ajak BA, terutama sesi-sesi yang itu engage dengan user, dengan customer, dengan klien. Libatkan BA sedini mungkin, karena BA ini bisa jadi tandemnya PM dan akan ngebantu peran kita sebagai PM. Kemudian be present in every engagement with client and stakeholder. Kalau BA lagi jalan kemana, usahain PM juga hadir. Hadir bukan karena untuk menggali requirement atau mengclarify something, enggak. Hadir di situ sekaligus untuk melakukan engagement juga dengan stakeholder, building trust, building relationship. Karena peran PM selain untuk managing project juga sebagai engagement manager kalau di tempat saya. Engaging the user, the client. Ini kesempatan kita ya store muka lah ke klien gitu ya. Menjilat-jilat dikit nggak apa-apa lah buat dapetin project yang lain gitu ya. Dan ensure our existence is giving value to team. Jangan sampai peran kita sebagai PM itu dianggap tim merepotkan. Ini Mas Adip nih ngapain sih? Tiap pagi datang nanyain progres, nggak ngerti apa gue lagi sibuk banget gitu. Ini PM ngapain sih tiap hari cuma ngeliatin Excel, ngeliatin WBS, ngeliatin Microsoft Project doang. Ngebantu tim juga kagak, tiap hari cuman nagih-nagih hasil, nanyain progres. Ini PM ngapain sih gitu ya. Jadi jangan sampai ya kehadiran kita justru malah tidak memberikan value kepada tim. Dan yang paling penting teman-teman, invest di mastering communication, analytical, dan leadership skill. Komunikasi, leadership itu menjadi hal yang sangat krusial dalam kita berkolaborasi. Nggak mungkin project itu sendirian, pasti project itu butuh kolaborasi. Maka communication and leadership itu menjadi hal yang krusial juga. Analytical, kita bicara mengenai problem solving, kita bicara mengenai inovasi, kita bicara mengenai mencari terobosan-terobosan untuk project kita agar lebih baik lagi. Maka tiga hal ini, communication, analytical, and leadership, menjadi hal yang krusial, yang fundamental banget, menjadi sebuah mastery bagi seorang PM. Ditambah kompetensi yang ada di PM Box, teman-teman. So, itu teman-teman, wrap up, understanding business needs, memastikan bahwa PM perlu work closely dengan stakeholder dan untuk memahami apa sih yang menjadi business need dan objektifnya, strategic direction-nya seperti apa, sehingga di setiap perjalanan project, setiap project execution di tengah-tengah dinamika yang terjadi, kita selalu menghubungkan ke business objektifnya, karena itu mercusuarnya kita. Defining scope itu akan ngebantu banget kita identify mana yang in scope, out of scope, sehingga kita bisa manage ekspektasinya stakeholder, kita bisa manage resource, budget dengan lebih efektif lagi ketika planning. Requirement elicitation and management sangat krusial karena requirement, saya bisa bilang requirement ini jantungnya sebuah project. Kalau requirement-nya nggak beres, solusinya pun juga nggak akan beres.
kita butuh problem solution fitness di sini. Maka requirement juga perlu di-capture dengan sangat baik, yang mana itu mencangkup kebutuhannya bisnis, kebutuhannya stakeholder, dan juga kebutuhannya project. Dan prioritization itu akan sangat ngebantu PM dalam making informed decision ketika memanage project resources, schedules, budget, dan sebagainya. Membuat tim lebih fokus kepada apa yang memang perlu dikerjakan, bukan yang pengen dikerjain, tapi benar-benar perlu dikerjain. Change management and risk mitigation, ada impact analysis sama risk identification, bahwa kita memastikan impact-impact itu terkomunikasikan sehingga membantu stakeholder membuat decision dan bisa mereduce project risk. Karena kehadiran project management di sini salah satunya adalah untuk avoid atau reduce the project loss. Risk identification, lebih baik kita over communicate terkait risk daripada kita nggak communicate sama sekali. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam project, kita bisa plankan, kita bisa mitigate dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, communication and stakeholder engagement. Effective communication, clear communication, dan stakeholder engagement itu menjadi key skill dalam kita melakukan kolaborasi di sebuah project. Sehingga project itu mampu berjalan dengan lebih efektif lagi, dengan baik lagi, dan eksistensi seorang PM atau project manager dan project management ini benar-benar mampu akhirnya nanti avoid atau reduce the project loss. Sehingga project kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dengan efektif, marginnya gede, tidak hanya kita mampu deliver technical output dari sebuah project, tapi juga align dengan overall strategic dari organisasi yang sedang kita bantu. Oke. Itu teman-teman dari saya. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.35 dan tidak ada pertanyaan lain di chat. Sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Don't hesitate to contact me kalau ada perlu diskusi, and I'm happy untuk bisa discuss bareng-bareng sama teman-teman karena saya suka ngobrol, suka ngopi bareng, dan waktunya cukup fleksibel. Nanti kalau saya lagi jalan kemana atau pengen ketemu di mana, feel free to contact me, teman-teman semuanya. Dan saya kembalikan ke Kak Lucky atau Mas Untung. Iya, makasih banyak Mas Adip. Ini orang-orang sampai banyak banget ya Mas ini nanya, kelihatan maksudnya sangat tertarik gitu untuk bisnis analisis sendiri. Makasih banyak Mas Adip buat presentasinya yang menyenangkan dan juga insightful tentunya. Mungkin saya nggak terlalu banyak menambahkan ya, karena sudah banyak banget tadi teman-teman yang nanya itu pertanyaannya lebih dari cukup, dan cukup menguliti lah untuk masalah domain bisnis analisis ini. Kemudian juga dari wrap up Mas Adip sudah cukup detail. Mungkin kita langsung aja untuk mengakhiri sesi ini karena sudah menunjukkan 8.30 lebih. Kemudian kita akan bersama, foto sesi bersama gitu. Jadi saya minta untuk semua teman-teman buka kameranya, ya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan yang kurang tadi, seperti yang Mas Adip bilang, boleh ya langsung untuk reach out ke Mas Adip. Silahkan ke sosial medianya. Mas Adip sepertinya ada ya di LinkedIn ya, cukup aktif ya. Lumayan aktif LinkedIn. Siap, nanti boleh tuh teman-teman langsung. Oke, semuanya udah buka kameranya. Mas Rais, silakan ini kita untuk foto bersama. Oke, dibuka aja. Ada 6 page satu-satu. Oke, senyum semua. Cukup. Ini termasuk yang banyak yang hadir di malam ini. Banyak banget ya Hampir, Mas Rame sekali ya. ya. Oke, untuk menutup, jadi terima kasih Ntar, banyak. 2 page lagi. Oh, 2 page lagi, oke. Boleh ditambah lagi ya Mas mungkin.
banyak yang datang. Jadi satu lagi, oke cukup dari saya. Silakan kalau mau off kamera atau mau ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa. Saya Oke, stop baik. recordingnya. Silakan kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol dengan eh, Mas Adib, silakan ya. Mungkin ditutup dulu. Nanti saya Saya stop recordingnya. Nanti silakan kalau mau ngobrol bebas. Ditunggu sebelum sampai semuanya apa live. Nanti baru saya tutup ruangannya. Silakan Mas Luki kalau mau ditutup dulu sesinya. Oke, siap, Mas. Nanti bisa ya, Mas, ya, teman-teman yang masih mau diskusi gitu bareng Mas Adib. Nanti silakan. Oke, jadi secara resmi saya tutup acara ini. Terima kasih banyak untuk antusiasme teman-teman, para project professionals like you, dan juga untuk Mas Adib yang udah addressing event ini dengan cukup very insightful dan sangat menyenangkan in a fun way gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu hadir di acara reguler kita, di mana dilakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. See you next time. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Adib. Thank you Nah, semuanya. silakan Terima kalau kasih ada yang mau teman-teman semuanya. diskusi Terima kasih Thank you Mas Adib. atau say Terima hi. kasih banyak insight-nya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Om Adit semuanya. Terima kasih, sehat selalu. Thank you teman-teman, stay safe, stay healthy. Selamat Terima kasih Mas Adib, sukses hari. selalu. Sukses selalu teman-teman. Terima kasih Mas Adib, izin live semua. Kalau tidak ada mungkin saya tutup ya ruangannya. Saya izin tutup. Terima kasih semuanya kehadirannya Mas Adib, Mas Luki semuanya. Selamat malam. Ya, Selamat malam. Makasih Mas Adi, Mas Rais, dan teman